Ya Allah, ya Ghafur, kami ini hamba-Mu yang lemah, tapi sering merasa kuat karena kursi dan jabatan. Kami ini hamba-Mu yang hina, tapi sering merasa mulia karena gelar dan penghormatan. Ampuni kami atas keangkuhan yang tak pantas, padahal kami sungguh tak berdaya. Ya Allah, ya Ra'uf, beri kami rasa malu di hadapan-Mu sebelum Engkau mempermalukan kami di hadapan makhluk-Mu. Karena pada akhirnya jabatan akan pergi, kekuasaan akan sirna, dan yang tersisa hanyalah amal yang akan menjawab, apakah Kau sudah berlaku adil pada rakyat-Mu? Dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Di sini menurut saya banyak sindiran kalau yang merasa sih pada sidang DPR MPR ya. Kalau kita lihat setidaknya ketika menjadi penguasa pada saat lalu banyak yang dirubah, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi yang setidaknya memberikan karpet merah kepada Gibran untuk menjadi calon wakil presiden. Dan menurut saya doa dari Mukti Anam ini sangat mengena sekali kepada Pak Jokowi ya. Ini menurut saya ya sebagai refleksi lah ketika menjadi pemimpin, ketika menjadi penguasa, untuk selalu ingat, untuk selalu amanah apa yang pernah kita lakukan menjadi pemimpin. Apakah kebijakan-kebijakan kita selalu pro dengan masyarakat atau malah sebaliknya? Apakah kebijakan-kebijakan kita malah menyusahkan masyarakat? Nah, itulah yang diingatkan oleh Mukti Anam pada saat doa pembukaan. Menurut saya sangat keren sekali ya. Dan semestinya kalau Pak Jokowi introspeksi diri, pastinya juga merasa tersindir lah terkait apa yang pernah dilakukan pada saat lalu, yang setidaknya terkait putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu yang diputuskan oleh Anwar Usman, adik ipar dari Pak Jokowi, paman dari Gibran, meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden, yang merubah batas usia minimum capres-cawapres bisa di bawah 40 tahun dengan pernah menjadi kepala daerah. Seharusnya introspeksi, dan seharusnya ini menjadi refleksi yang paling mendalam lah setidaknya terkait apa doa yang dilantunkan oleh Mukti Anam. Menurut saya sangat keren sekali, apalagi juga di tengah sidang DPR MPR, petinggi-petinggi negara semua hadir di situ, dan menurut saya itu sangat keren sekali. Sangat keren. Dan yang menjadi perhatian, wah, ini Gibran bahkan sampai mengganti dasi 2 kali. Yang pertama ketika bertemu dengan Mbak Puan Maharani memakai dasi berwarna merah, dan ketika bertemu dengan Pak Prabowo mengganti dasi warna biru. Entah ini ada apa juga ya. Ya seharusnya memakai dasi berwarna biru lah, tidak usah sampai memakai dasi warna biru, memakai 2 kali loh. Ini kan ada kamera juga, dan pastinya apapun yang dilakukan oleh Gibran pasti akan tersorot kamera. Nah, seperti ini videonya. Kalau kita lihat dari sini, Gibran memakai dasi berwarna merah ketika menyambut Mbak Puan Maharani. Tetapi saat bersama Pak Prabowo Subianto memakai warna biru. Entah ini maksud Gibran juga apa ya. Padahal menurut saya memakai dasi berwarna biru langsung tidak masalah lah, tidak masalah. Apalagi juga Gibran sudah dipecat oleh PDIP, jadi tidak usah sungkan-sungkan lah. Kenapa ketika bertemu dengan Mbak Puan Maharani sungkan? Apakah terkait pemakzulan dan lain sebagainya? Kita juga tidak tahu. Yang jelas ini terekam kamera dengan jelas ya.
yaitu Gibran bahkan kepergok di mata kamera memakai dasi berwarna merah ketika bertemu dengan Mbak Puan Maharani dan memakai warna biru ketika bersama Pak Prabowo Subianto. Kalau kita lihat dari sini ya, menurut saya sangat keren sekali doa dari Mukti Anam ya, dan bahkan setidaknya wah pasti kalau kita hayati pasti akan sangat menangis ya, apalagi yang sudah diperbuat ketika menjadi pemimpin ternyata tidak amanah misalkan, pasti akan menangis. Seperti ini videonya. Ya Allah, ya Ghafur, kami ini hamba-Mu yang lemah, tapi sering merasa kuat karena kursi dan jabatan. Kami ini hamba-Mu yang hina, tapi sering merasa mulia karena gelar dan penghormatan. Ampuni kami atas keangkuhan yang tak pantas, padahal kami sungguh tak berdaya. Ya Allah, ya Ra'uf, beri kami rasa malu di hadapan-Mu sebelum Engkau mempermalukan kami di hadapan makhluk-Mu. Karena pada akhirnya jabatan akan pergi, kekuasaan akan sirna, dan yang tersisa hanyalah amal yang akan menjawab, apakah Kau sudah berlaku adil pada rakyat-Mu? Nastaghfirullahaladzim. Tegurlah kami jika kami lupa, sadarkan kami saat kami terlena. Rabbana taqabbal du'aana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini juga sangat keren sekali lah. Ya, semoga saja lah Pak Prabowo Subianto di periode pertama itu bisa seperti yang diharapkan oleh masyarakat ya. Janji-janji Pak Prabowo juga bisa ditepati dan berpihak kepada masyarakat, tidak berpihak kepada elit-elit dan lain sebagainya lah. Saya berharapnya seperti itu. Nah, terkait ini bahkan juga Pak Prabowo akan berantas Jenderal TNI Polri yang terlibat tambang ilegal. Ini juga bikin ketar-ketir ya. Kira-kira siapa? Nah, dari komentar Junto, wah opung ketar-ketir nih, kata Bu Fafa, tambang ilegal cabut aja izinnya. Seperti ini. Kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Buset. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Keren, semoga saja lah. Ya, seperti itu. Sangat keren sekali kalau bisa terrealisasi ya. Apalagi menyangkut kerugian negara yang sangat fantastis, 300 triliun loh. 300 triliun misalkan untuk makan bergizi gratis, wah pasti juga akan sangat bermanfaat sekali ya. Semoga saja lah Pak Prabowo bisa menepati janjinya. Saya juga sangat senang sekali. Ya, walaupun janji manis seperti ini, menurut saya sangat menyenangkan masyarakat lah. Ya, konon katanya pada saat lalu Pak Prabowo itu seharusnya bisa menghibur masyarakat. Minimal ini penghiburan lah. Apalagi kalau terrealisasi dan benar-benar dieksekusi oleh Pak Prabowo Subianto terkait jenderal-jenderal atau bahkan mantan jenderal dari TNI Polri yang membackingi setidaknya tambang-tambang yang ada 1063 tersebut yang berpotensi merugikan negara 300 triliun. Itu akan disikat menurut saya. Wah, pastinya masyarakat akan memilih lagi Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2029. Menurut saya seperti itu. Dan untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.